Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 3 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kuasa Doa. Kuasa Doa. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 12 ayat 11 sampai dengan ke-12. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dengan menyelamatkan aku dari tangan Herodes, dari segala sesuatu yang diharapkan dari orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kuasa doa itu adalah menyerahkan segala permohonan ke dalam kuasa Tuhan yang menolong, menyelamatkan, membuka jalan, dan melakukan perkara-perkara ajaib daripada kuasa Tuhan tatkala kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kelanjutan daripada renungan sahabat seperjalanan dari dua renungan yang sebelumnya di dalam kisah yang sama tentang Kisah Rasul 12. Bagaimana Petrus itu diselamatkan Tuhan dari penjara yang dilakukan oleh Herodes dan dijaga oleh 4 regu prajurit, dan setiap regu ada 4 orang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, peristiwa pembunuhan Yakobus saudara Yohanes, kemudian peristiwa penahanan Petrus di penjara, tentu ini membawa dampak yang sangat menggoncangkan kepada iman teman-teman dan murid-murid yang lain. Dan di dalam situasi itulah mereka tentu mendoakan agar Petrus itu bisa diselamatkan Tuhan dan dilepaskan dari penjara. Sehingga dengan demikian Alkitab mengatakan bahwa mereka, yaitu di rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus, di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Tentunya sewaktu mereka berkumpul dan berdoa, mereka tidak tahu sudah terjadi peristiwa bagaimana Tuhan menyelamatkan Petrus tatkala sudah dibelenggu oleh perintah dari Herodes dengan 4 regu prajurit, setiap regu itu 4 orang jumlahnya, kemudian dirantai 2 kali, dan kemudian Petrus mengalami pertolongan Tuhan. Kata Tuhan mengirim malaikat dan menepuk dia. Di dalam renungan, tepukan malaikat Allah dan dilepaskan, terlepas berlembu, dan malaikat meminta Petrus mengikutinya dia. Dan kemudian disinilah peristiwa selanjutnya. Petrus pergi ke rumah Maria, dan di sana banyak orang yang sedang berkumpul dan berdoa. Tentu sedang mendoakan. Apa yang terjadi dari kuasa doa? Sahabat seperjalanan, tatkala kita mengikuti persekutuan-persekutuan doa, baik di gereja, baik dalam keluarga, dalam persekutuan doa wilayah, atau kita sedang berdoa secara pribadi, terkadang kita mendoakan seseorang yang tidak terlalu dekat dengan kita. Kita mendoakan orang tersebut yang jauh. Ada orang yang meminta permohonan doa. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Hanya Tuhan yang tahu. Namun kita hanya bisa melakukan doa. Perkataan tentang kuasa doa, kalau dijabarkan dengan lebih lengkap, sebenarnya adalah kuasa Tuhan yang menjawab doa kita, karena doa tidak punya kuasa. Saya ulangi kembali, yang tepat adalah kuasa Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Doa sendiri itu tidak ada kuasanya, karena doa itu adalah ucapan-ucapan kita. Kalau kita dikatakan kita berdoa punya kuasa, maka ucapan kita itu yang penuh dengan kuasa. Apa yang kita bicarakan langsung terjadi. Tidak demikian. Ya, kalau doa itu adalah kuasa, doa itu di dalam doa punya kuasa, ya Tuhan, dengan doaku, maka bukan dengan kuasa Tuhan. Dengan doaku kepada Engkau mengatasnamakan Tuhan, aku meminta dia bangkit, meminta dia sembuh. Tidak demikian. Tetapi yang benar adalah kuasa Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kita. Itu sebagian sedikit penjelasan untuk menolong kita supaya
tidak punya konsep berdoa itu yang keliru. Karena sewaktu konsep berdoanya keliru, kita bisa menjadi sesat. Kita mempercayai tentang kuasa Allah yang menjawab doa-doa kita. Dan itu yang terjadi. Tatkala para rasul, murid-murid berkumpul, mereka berdoa, mendoakan banyak hal. Doanya sudah terjawab pun mungkin mereka tidak tahu bahwa Petrus sudah diselamatkan Tuhan, dilepaskan dari penjara, dikirimkannya seorang malaikat yang menempuh Petrus. Mereka tidak tahu, mereka punya tugas berdoa saja. Di dalam doa itulah mereka mempercayai kuasa Allah. Tugas kita hanya berdoa, meminta kepada Tuhan, dan mempercayai kuasa Allah, mempercayai waktunya Allah, mempercayai juga tentang cara-caranya Allah di dalam menjawab doa kita. Itulah yang dimaksud dengan kuasa Allah melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, yang kita mintakan kepada Tuhan. Dan jelas di dalam renungan hari ini, dua renungan sebelumnya, kita bertemu di dalam peristiwa yang sama, bagaimana Petrus dilepaskan oleh Tuhan dari penjara yang dilakukan oleh Herodes dengan penjagaan yang sangat ketat, penjagaan yang keketatannya itu benar-benar kelas tingkat tinggi. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, apa yang kita perlu pelajari dalam hal ini? Kita mempelajari tentang kuasa Tuhan tatkala menjawab doa-doa kita. Maka kita mempercayai tentang hal apa? Yang pertama adalah kuasa Tuhan. Yang kedua adalah waktunya Tuhan. Dan yang ketiga adalah caranya Tuhan. Tatkala kita memahami ketiga hal ini, maka benarlah cara kita berdoa. Kita mempercayai kuasa Tuhan, kita mempercayai waktunya Tuhan, dan kita mempercayai caranya Tuhan. Caranya Tuhan untuk menyelamatkan, melepaskan Petrus adalah dengan mengirim malaikat yang menepuk Petrus. Waktunya Tuhan adalah membiarkan Petrus memang memasuki penjara. Namun di saat waktunya ada, maka Tuhan bisa melepaskan kapanpun dengan waktunya Tuhan. Kemudian kita mempercayai kuasanya Tuhan. Tatkala kita hanya mempercayai kuasanya Tuhan, kuasa Tuhannya saja, kemudian yang dipakai oleh kita adalah waktunya kita dan caranya kita, maka menjadi keliru. Dan banyak orang percaya itu berdoa seperti demikian. Kalau mempercayai kuasanya Tuhan, betul semuanya lulus ujian. Tapi seringkali setelah kita mempercayai kuasanya Tuhan, yang kita lakukan adalah kita memakai waktunya kita dan caranya kita. Kita memaksa Tuhan supaya menyesuaikan dengan waktunya kita, dan kita meminta Tuhan supaya Tuhan mengikuti caranya kita. Itulah yang membuat kemudian kekecewaan di dalam doa tatkala belum mendapatkan jawaban, atau kemudian menjadi sebuah kesombongan rohani tatkala kebetulan saja bahwa waktunya kita yang kita harapkan, caranya yang kita harapkan sesuai juga dengan waktu dan caranya Tuhan, sangat tepat. Lalu kita merasa betapa hebatnya kita, seakan-akan kita bisa mengatur Tuhan. Biarlah sahabat seperjalanan kita mempercayai tentang kuasa doa. Lebih tepatnya kita mempercayai kuasa Tuhan di dalam menjawab doa-doa kita, dan kita mempercayai bahwa Tuhan punya waktunya dan Tuhan punya caranya. Kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada yang bisa menahan. Biarlah sahabat seperjalanan menjadi orang yang tekun berdoa, memohon pertolongan Tuhan, sebagaimana teman-teman daripada Rasul Petrus. Tatkala Petrus di penjara, mereka berkumpul berdoa, dan Tuhan menjawab doa mereka. Dan Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan waktunya, dan Tuhan menyatakan caranya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Kami belajar mempercayai kuasanya Tuhan tatkala kami menyampaikan doa-doa kami. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.